Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat hari ini tema firman Tuhan yang saya bagikan adalah Allah yang dikenal. Allah yang dikenal. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberitakan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh membaca keseluruhan dari perikop ini. Ini berbicara tentang bagaimana Paulus yang ada di Athena. Dan di sana dikatakan ketika Paulus berjalan dan dia melihat bahwa kota itu adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Kota Athena bisa dikatakan adalah kota yang penuh dengan ambisi, gengsi, dan penikmat hidup yang tinggi. Di Athena terdapat juga pengikut-pengikut filsafat tertentu. Dan kota ini juga dikatakan bahwa ada banyak mezbah-mezbah, ada banyak penyembahan berhala di sana. Dan Paulus tertuju pada satu kalimat yang ada dalam mezbah itu, yaitu katakan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Inilah awal dari bagaimana Paulus menceritakan akan Injil kepada orang-orang Athena, berasal dari penyembahan berhala. Mereka adalah penyembahan berhala dengan tulisan yang ada dilihat oleh Paulus. Dia menyampaikan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketidaktahuan akan Allah, akan jalan-jalannya, dan bagaimana menjalani hidup dengannya adalah akar dari banyak kelemahan kita. Tema yang saya bagikan adalah Allah yang dikenal. Orang Athena, mereka tidak mengenal Allah mereka. Makanya di sana dikatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah kita mengenal Allah kita dengan baik? Apakah kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa pribadi yang kita sembah? Karena ketika kita tidak mengenal Dia dengan baik, kita tidak akan pernah tahu jalannya, kita tidak akan pernah tahu rencananya, kita tidak akan pernah tahu kehendaknya. Tetapi pengenalan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Athena? Siapakah yang dimaksud dengan Allah yang tidak dikenal? Paulus menyampaikan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di ayat yang ke-23 jelas di sana dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Di sana dikatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Dan Paulus dia menyampaikan itulah yang kuberitakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama.
Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh baca sampai keseluruhan, tapi di sini saya hanya baca sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa bagaimana Yohanes dia memberitahukan bahwa Allah itu telah menjadi manusia, yaitu dalam wujud Yesus Kristus. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Athena, kepada orang-orang Athena, kepada penduduk Athena, bahwa Allah yang mereka tidak kenal adalah yang diberitakan oleh Paulus, yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Dialah Allah yang merupakan pencipta. Kita buka dari ayat yang ke-24. Kita kembali Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri dialah Allah yang merupakan sang pencipta. Paulus dia menyampaikan bahwa Allah Tuhan yang dia sembah, bahwa pribadi yang dia sampaikan tentang Yesus Kristus, dia adalah pencipta, dialah Allah yang ada sebelum manusia ada. Dia ada dalam kekekalan, dan itu juga yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa di sana dikatakan, tadi saya sudah bacakan, bahwa dia ada sebelum Yohanes ada, karena dia adalah Allah yang hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia lebih besar dari segala ciptaan. Manusia tidak dapat membatasinya dengan mezbah atau bangunan yang dibuat manusia. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan saya katakan, dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan saya dan saudara. Dia tidak bisa ditemui dalam kuil-kuil. Dia tidak bisa ditemui di dalam, dia tidak hanya ada di dalam satu pribadi, tidak, tetapi dia ada di segala tempat. Dia adalah Allah sang pencipta. Dia tidak dibatasi dengan apapun. Kita tidak perlu datang. Yang Paulus sampaikan adalah kita tidak perlu datang kepada Dia dengan membawa sesajen, dengan membawa persembahan, tidak. Tetapi kita bisa menjumpai Dia kapan saja. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat 49. Di sana dikatakan, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang menjadi perhentianku? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa Raja Salomo sendiri mengakuinya ketika dia membangun bait Allah. Tuhan itu tidak diam dalam satu tempat, tidak dibatasi oleh apapun, karena Dia pemilik semuanya. Dan biar ini menjadi keyakinan kita, Allah itu adalah sang pencipta. Dia menciptakan saya, Dia menciptakan Bapak Ibu, Dia ada di semuanya. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia tidak dibatasi oleh tempat, karena Dia ada di segala tempat. Yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah Dia adalah Allah, sumber kehidupan. Di ayat yang ke-25, saya bacakan. Di ayat yang ke-25,
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia adalah sumber kehidupan, dia Allah sumber kehidupan dan menopang segala yang ada. Dia memberikan segalanya, dia yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7 sampai 15 saya bacakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban bakaranmu, tetapi tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur bagi korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sana disampaikan pemazmur bahwa Tuhan, dia pemilik semuanya. Dia pemilik binatang, dia pemilik hewan, dan akan firman Tuhan menyampaikan bahwa dia mengenal segala burung yang ada di udara. Dia pemilik segala yang ada dalam dunia ini. Karena apa? Dia yang menciptakannya. Karena dia berkata, punyaku semuanya. Dia adalah sumber kehidupan yang mencukupi segala kebutuhan kita, yang mencukupi segala keperluan kita. Kita hanya perlu datang kepada dia. Kita hanya datang berseru kepada dia, mengucap syukur segala hal yang diberikan kepada kita. Mengucap syukur kalau hari ini kita masih bisa makan. Kita mengucap syukur karena kita hari ini masih bisa bernafas. Mengucap syukur buat segala hal yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ibrani 1 ayat yang ketiga di sana dikatakan, dia memancarkan kemuliaan Allah yang gilang gemilang, dan dia berperwujudan Allah sendiri. Dia memelihara keutuhan alam semesta ini dengan firman-Nya yang berkuasa. Setelah dia memungkinkan manusia dibebaskan daripada dosa, dia duduk di surga di sebelah kanan Allah, penguasa yang tertinggi. Ini berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Saya katakan dia adalah pemilik kehidupan, dia memelihara seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan hanya pencipta, tapi dia juga Allah yang memelihara. Yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus adalah Allah atas semua manusia. Di ayat yang ke-26 saya bacakan, saya katakan, dari satu orang saja telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah atas semua manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan saya dikatakan Allah menciptakan satu manusia, yaitu Adam, yang menjadi bapa kita semuanya. Bapa dari manusia. Dari manusia Tuhan menjadikan manusia begitu banyak. Dia adalah Allah atas semuanya. Bahkan firman Tuhan, dia sudah mengatur dengan begitu baik batas-batas setiap wilayah, batas-batas setiap kediaman bagi bangsa-bangsa. Dalam ulangan 32 ayat yang ke-8, ulangan 32 ayat yang ke-8 firman Tuhan, ketika yang maha tinggi membagi tanah kepada bangsa-bangsa, dia menentukan wilayah tempat tinggal mereka dengan malaikat sebagai pelindung. Dia bukan hanya menciptakan, dia bukan hanya sebagai pemelihara, tetapi dia menentukan batas-batas setiap bangsa-bangsa, setiap manusia, setiap wilayah-wilayah. Tuhan begitu mengaturnya dengan sangat baik. Yang selanjutnya, dia adalah yang maha adil. Di ayat yang ke-27, supaya mereka mencari dia
dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Di ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di sana dikatakan bahwa di ayat yang ke-7 27, walaupun Ia tidak pernah jauh dari kita, Dia tidak pernah jauh daripada setiap kehidupan kita. Karena apa? Dia Allah yang maha hadir. Allah hadir di setiap tempat, Allah hadir di setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap ruangan, dalam setiap suasana. Dia selalu hadir karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Athena, bahwa Allah yang mereka tidak kenal itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia pencipta, Dia pemelihara, Dia sumber kehidupan, Dia menentukan batas setiap hal yang ada, bahkan juga Dia adalah Allah yang maha hadir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Mazmur 33 di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 di sana dikatakan, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Di sana dikatakan Allah yang melihat dan memandang setiap manusia, baik mereka orang percaya maupun tidak pernah luput dari pandangannya Tuhan, karena Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah kita mengenal Allah kita? Apakah kita tahu siapa Allah yang kita sembah? Karena apa? Pengenalan akan Allah akan membuat kita lebih dekat dengan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menyembah Allah yang kita kenal. Kita menyembah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal dengan baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita tahu dengan baik bahwa Dia adalah pemelihara seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengenal Dia, saya yakin dan percaya kita akan semakin dekat dengan Dia, semakin bersekutu dengan Dia, semakin menjalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita, kenali Allah kita dengan baik. Karena itu akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang kami kenal, Engkau Allah yang kami layani dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati materekan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga GPD LSAD Magelang. Kristus telah mati untuk keluarga GPD LSAD Magelang, supaya keluarga GPD LSAD Magelang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keluarga GPD LSAD Magelang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.